Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang al-jar wa ta'dil. Secara bahasa, jar berarti cacat atau luka yang dapat menyebabkan darah mengalir. Bisa juga diartikan sebagai menista atau menjelek-jelekan. Nuruddin Al-Attar juga memberikan pengertian mengenai jar, yaitu ilmu yang mempelajari cacat perawi seperti pada keadilan dan kedobitannya. Dan menurut ulama ahli hadis, jar yaitu nampak suatu sifat pada perawi yang dapat merusak keadilannya atau hafalannya sehingga riwayatnya dipandang lemah. Kemudian at-ta'dil, menurut ulama ahli hadis, at-ta'dil yaitu sifat rawi dari segi diterima atau zahir keadilannya. Kemudian Hasbi Asy-Siddiq juga memberikan pengertian tentang ta'dil, yaitu mengakui keadilan, kedobitan dan kepercayaan seseorang. Jadi jar wa ta'dil yaitu ilmu yang mempelajari tentang perawi, baik yang mencacatkan atau menodai atau yang membersihkan mereka dengan ungkapan lafaz-lafaz tertentu. Ajaj Al-Khatib juga memberikan pengertian tentang jar wa ta'dil yaitu ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Jar wa ta'dil ini digunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Kemudian informasi jar dan ta'dilnya seorang perawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu, bahwa mereka dikenal sebagai seorang yang adil atau rawi yang mempunyai aib. Kemudian yang kedua, berdasarkan pujian atau pentarjihan dari rawi yang lain yang adil. Adapun sebab-sebab perawi dikenakan jar dan ta'dil menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu yang pertama, bidah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara'. Kemudian mukhalafah, ialah menyalahi periwayatan seorang yang lebih thiqah. Kemudian jahala, yaitu tidak diketahui identitasnya. Dan dakwah al-intiqa, diduga keras sanadnya terputus. Kemudian tingkatan al-jar yang pertama menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar. Untuk tingkatan ini, hadis tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tetapi untuk diperhatikan dapat ditulis. Kemudian yang kedua, menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan hujjah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perawi lemah sekali dan tidak perawi lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Tingkatan kedua dan ketiga ini sama dengan tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang keempat menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Kemudian yang kelima, menunjukkan sifat dusta atau pemalsuan dan semacamnya. Dan yang keenam, menunjukkan adanya dusta yang berlebihan. Dan ini merupakan seburuk-buruknya tingkatan. Untuk tingkatan keempat, kelima, dan keenam ini, hadisnya tidak boleh ditulis, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan tidak dianggap sama sekali. Kemudian tingkatan at-ta'dil. Yang pertama, menggunakan bentuk superlatif atau diunggulkan dalam pentakdilan. Kemudian tingkatan kedua, menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohan dan ketetapan periwayatan. Kemudian tingkatan yang ketiga, menunjukkan adanya pensikohan tanpa penguatan atas hal tersebut. Kemudian yang keempat, menunjukkan adanya keadilan, kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian seorang perawi. Tingkatan kelima, menunjukkan adanya pensikohan ataupun celaan. Kemudian tingkatan yang keenam, isyarat yang mendekati celaan. Untuk tingkatan yang pertama, hadis seorang perawi dapat dijadikan sebagai hujjah meskipun ada yang lebih kuat dari sebagian yang lain. Kemudian tingkatan yang keempat dan kelima, hadis tidak boleh dijadikan hujjah, tetapi untuk ditulis boleh dan diuji kedebitan mereka. Kemudian tingkatan yang keenam, hadisnya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan, bukan untuk diuji. Kaidah al-jar at-ta'dil.
Yang pertama, at-ta'dil didahulukan atas al-jar. Maksudnya, bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercelah oleh kritikus lainnya, maka yang dipilih adalah kritikan yang bersifat pujian. Alasannya, sifat dasar periwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya, bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang dimenangkan adalah sifat dasarnya. Yang kedua, al-jar didahulukan atas at-ta'dil. Dengan kaidah ini, maka bila seorang kritikus dinilai tercelah oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan. Alasannya adalah kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya. Dan dasar untuk memuji seseorang periwayat adalah prasangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, dan prasangkaan baik itu harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan kritikan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali kritikan yang tercela memiliki bukti-bukti disertai penjelasan tentang sebab-sebab ketercelaan periwayat yang bersangkutan. Yang keempat, apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dhaif, maka kritikannya terhadap orang yang shiqah tidak diterima. Maksudnya, apabila yang mengkritik adalah orang yang shiqah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang shiqah, yang tidak shiqah, maka kritikan orang yang tidak shiqah tersebut harus ditolak. Alasannya, orang yang bersifat shiqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak shiqah. Yang kelima, al-jar tidak diterima kecuali setelah ditetapkan atau diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. Maksudnya, apabila nama periwayat memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut. Alasannya, suatu kritikan ahli kritik jelas sasarannya.